Penantian panjang warga terdampak proyek strategis nasional Jalan Tol Jogja YIA di Kulon Progo menemui titik terang. Roda pembangunan terus berputar, ditandai dengan kabar gembira bagi puluhan pemilik bidang tanah di Kalurahan Kaliagung, Kapanewon, Sentolo. Ini adalah sinyal hijau bahwa uang ganti untung akan segera cair ke tangan warga yang berhak. Jika ditotal, nilai ganti untung yang dicairkan dalam 2 tahap ini menembus angka fantastis, yakni 69 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Fatimah dan teman-teman semuanya. Di sini kita akan mewawancarai narasumber kita yang bernama Ibu Suryati mengenai kasus pengadaan tanah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, selamat menyaksikan. Tentang lokasinya tuh di mana lokasi lahan milik Ibu yang terdapat proyek tersebut. Oh ya, kalau di tempat kami itu di Dusun Kalipenten, Kaliagung, kecamatannya Sentolo, Kulon Progo. Kapan sih Bu pertama kali mendapat informasi resmi bahwa lahan Ibu itu bakal terdampak proyek? Untuk informasi resminya itu di tahun 2022, sekitar Oktober-November. Untuk yang pihak-pihak yang terlibat itu ada siapa saja nggih Bu? Oh ya, dari BPN ada. Waktu pengukuran itu kan melibatkan dari BPN. Kemudian ada tim dari proyek tol itu sendiri. Kemudian ada pamong desa atau kelurahan itu juga ada. Ya Bu, mungkin boleh secara rincinya Bu, dari sosialisasi sampai selesai itu berapa lama, mungkin berapa tahun gitu Bu? Kurang lebih 2 tahunan ya, karena sosialisasi itu kan 2022 akhir, terus ganti untungnya itu di 2024 akhir juga. Ceritanya berarti dari awal dulu ya. Mungkin waktu pertama kali itu ada orang yang survei, beliaunya mengatakan kalau mungkin 10 tahun lagi itu di wilayah tersebut akan dilewati jalan tol. Lah dari situ kemudian di tahun 2022 itu ada sosialisasi. Kalau di sana memang terdampak jalan tol dari Solo ke bandara. Terus setelah ada sosialisasi itu, untuk lokasi-lokasinya itu masih belum fix di sebelah mana. Selang waktu lagi ada tim yang uji kelayakan lahan, apakah di situ bisa dibangun tol atau tidak. Terus setelah itu di tahun 2023 itu kita udah tahu kalau di situ memang ada pembangunan jalan tol. Kemudian disosialisasikan lewat kelurahan. Waktu itu yang terdampak itu kan kita diundang ke kelurahan, itu kayak live juga di YouTube juga ada sih. Itu dijelaskan untuk pembebasannya itu nanti yang terdampak setelah ada sosialisasi itu, kemudian ada penaksiran harga. Itu dari tim pembangunan jalan tol itu ada yang survei ulang lagi ke lokasi untuk penentuan harga tanah yang ada di sana, kemudian nilai bangunan atau nilai apa ya, kayak yang di atas lahan itu ada apa, itu juga dinilai. Misalkan di lahan tersebut ada kegiatan usaha, ada pohon-pohon apa, itu semua diinventarisasi, kemudian hasilnya itu untuk menentukan ganti rugi yang akan diterima gitu. Dan untuk luasan tanahnya berapa itu Bu? Kalau luasan tanah milik kami itu di 996 meter persegi. Dari banknya sendiri itu pilihan ke masing-masing pihak yang terdampak atau gimana ya? Enggak, kalau untuk banknya itu sudah ditentukan dari sana Mas. Dari pihak tolnya itu melalui bank BTN kalau kami, tapi kalau yang lain itu ada yang melalui BRI juga ada, BNI juga ada.
Jadi prosesnya itu untuk yang daerah sekitar Ibu tuh pihak-pihak yang terdampak dikumpulkan di satu tempat, lalu proses ganti ruginya dilakukan di sana sekaligus ya. Iya. Itu dari pihak banknya didatangkan di kelurahan, waktu itu di kelurahan, terus yang terdampak diundang ke sana, terus prosesnya untuk pembayarannya itu di sana, tetapi tidak tunai ya Mas ya, semua masuk ke rekening. Oke Bu, terima kasih. Saya mau tanya Bu, setelah mungkin sosialisasi selesai terus sudah ada beberapa yang sudah diganti, apakah ada yang mungkin nggak cocok terus masih berlanjut sampai sekarang gitu Bu? Mungkin prosesnya ada yang belum selesai di sekitar. Kalau untuk yang sudah disosialisasikan dan apa ya, dengan penentuan harga itu, kalau di wilayah kami itu semua setuju karena memang rata-rata ganti untung ya, bukan ganti rugi. Itu di tempat kami itu tidak ada penawaran relokasi karena rata-rata yang terdampak itu mereka masih punya lahan yang lain, jadi meskipun rumahnya kena itu mereka masih bisa membangun di lahan yang lain.